Ya, 16 guru besar dan pengajar hukum tata negara melaporkan Ketua MK Anwar Usman terkait putusan nomor 90 PUU 21/2023. Perkara dinilai terkait erat dengan relasi kekeluargaan hakim terlapor dengan pihak yang diuntungkan yakni Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Dan untuk mengulasnya kami sudah bersama dengan pemimpin redaksi RCTI, ada Kang Herik Kurniawan. Selamat sore Kang Herik, apa kabar? Selamat sore, sehat. Ya, sehat. Terima kasih di tengah kesibukannya telah menyempatkan hadir di Sindo Sore. Kang Herik, ini apakah bisa dikatakan MK terseret dalam dinamika politik jelang Pilpres? Hari ini beberapa daerah itu para mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat juga melakukan unjuk rasa. Mereka memprotes keputusan MK itu terkait dengan usia batas capres-cawapres ya dari 40 ke 35, dan ada beberapa kemudian hal yang mereka persoalkan. Antara lain tentang kemudian setelah putusan MK itu keluar, kemudian ada sosok bacawa pres yang berusia 36 tahun masuk ke bursa. Lalu apakah itu juga masuk dalam dinamika apa tidak? Yang harus kita pertama kita buktikan dulu, memang proses sidang MK-nya sedang berjalan dulu. Kita tentu perduganya tak bersalah. Kita melihat dulu apakah memang kemudian keputusan yang kemudian diambil oleh MK kemarin itu yang dipimpin oleh Pak Anwar Usman itu memang ada conflict of interest karena unsur keluarga, itu harus kita buktikan. Dan saya pikir juga apakah kemudian ini juga ada unsur dinamika dalam politik apa tidak juga pun, saya pikir mari kita lari dari proses politik yang sekarang kita bekerja. Kita tidak bisa mengandai-ngandai, tapi kita harus berjalan di atas fakta. Saat ini MK sudah mengambil keputusan terkait dengan regulasi tersebut, dan sekarang ada sekian banyak orang yang kemudian masuk untuk mempertanyakan kode etiknya itu sendiri. Oke. Nah, buat saya yang penting adalah kemudian hasil dari Mahkamah Konstitusi ini Mahkamah Kode Etik ini kemudian hasil harus loud and clear, gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya memang ada pelanggaran, lalu solusinya apa? Ya kan? Apakah level pelanggaran dilakukan itu memang 1 sampai 10? Berapa levelnya? Karena yang harus kita pahami sekarang adalah MK ini akan berjalan terus, ya kan? Akan bekerja sampai akhir masa jabatannya. Jangan sampai kemudian kasus yang kemarin atas regulasi tentang usia itu kemudian juga membuat reputasi dari MK ini jadi jelek ke depannya. Artinya nanti setiap akan ada keputusan-keputusan pada sidang-sidang berikutnya, orang akan bertanya-tanya, kalau tadi kemudian masuk pada substansi, apakah ini kemudian masuk dalam dinamika politik? Orang boleh menunggak. Orang boleh menduga. Negara demokrasi orang boleh menduga. Tinggal silahkan saling membuktikan apakah itu memang unsur itu ada apa tidak, ya kan? Kenapa kemudian orang itu menduga setelah kemudian regulasi tersebut diketok dan usia kemudian masuk ke 35, kita tahu kan Mas Gibran kemudian orang itu wali kota Solo itu masuk, ya kan? Itu kemudian masuk dalam unsur dugaan adanya masuk dalam ranah politik. Ya, kemudian karena kita tahu bahwa kemudian Pak Usman Anwar Usman ini adalah omnya daripada Mas Gibran. Nah, dalam negara demokrasi ini semua orang itu memang punya hak yang sama untuk kemudian ikut dalam proses politik. Itu yang paling penting, ya kan. Tapi kalau kemudian ada orang yang mempertanyakan apakah ini adalah memang terkait dengan karena memang ada hubungan prosedur dan sebagainya, ini harus kita buktikan bersama. Karena masa depan Republik ini antara lain juga saya melihat ada pada momentum saat ini, termasuk dengan sidang MK ini sendiri, sidang MK maksudnya, ya kan. Jangan sampai kemudian nanti regulasi yang sudah diputuskan itu menjadi alat untuk mendelegitimate hasil-hasil berikutnya pada proses pemilu pada tahap-tahap yang akan datang. Sementara kan sudah sangat mepet sekali pengumuman tanggal sekian, sementara sidang MK sendiri kan terbatas hanya 1 bulan. Oke, 1 bulan. Tapi kan itu juga tanggal 24. Sementara pengumuman capres dan bacawa pres itu kan lebih cepat. Nah, itu seperti itulah yang kemudian harus dijelaskan kepada publik loud and clear
jangan sampai nanti kemudian proses demokrasi ini tercederai gitu. Jadi malah dari tiba-tiba semuanya tiba-tiba balik lagi ke persoalan ini, masuk ke proses mana balik ke persoalan ini gitu loh. Jadi nggak maju-maju kita dalam proses demokrasinya, itu yang saya khawatirkan. Baik, jadi kita nantikan dulu saja ya hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang saat ini tengah berlangsung di MK ya Kang Herik. Betul. Lalu kalau kita lihat putusannya sendiri yang kemarin sudah diputuskan dan mengundang pro dan kontra, apakah Anda melihat ada inkonsistensi dari putusan MK yang diputus kemarin? Jadi begini, dalam konteks inkonsistensi, kita ngelihat bagaimana kemudian arah perjalanan kasus itu sendiri. Oke, ya kan? Bagaimana proses dari awal itu berjalan, makanya kemudian ini hasil kemudian seperti itu yang kemudian masyarakat harus dengan sangat jelas bisa melihat clear apa tidak. Apakah memang ada inkonsistensi apa tidak. Ketidakkonsistenan kan bisa terlihat dari bagaimana kemudian keputusan-keputusan berikutnya diambil dibandingkan dengan sebelum keputusan-keputusan sebelumnya. Apakah itu terjadi? Apakah tidak? Jatuhnya seperti juga masalah rasa keadilan, ya kan? Dan jatuh juga ketika putusan ini diambil juga, ya kan? Jadi orang harus clear juga. Jangan sampai ini inkonsistensinya yang sebelah mana pula, gitu, ya kan? Harus di-clearkan juga seperti apa. Jadi sehingga lagi-lagi publik tidak menebak-nebak kemana arahnya, karena tujuannya satulah negeri ini ke arah demokrasi yang terus lebih baik. Ya baik Kang Herik, kalau kita lihat ada 3 orang anggota MK yang baru saja dilantik, ada Pak Jimli Asyidiki, kemudian ada Pak Bintan Saragih dan juga Hakim MK Wahidudin Adams. Kalau Kang Herik sendiri melihat profil ketiganya, apakah independensi mereka bisa dijamin dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik ini? Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh ketiganya dalam hal ini, Pak Jimli itu sudah sangat keras sekali kan. Baru kali ini terjadi kan? Baru kali ini terjadi sepanjang sejarah, ya kan, dan sebagainya. Ini sangat luar biasa dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan itu moga-moga akan tercermin dalam keputusan nanti. Mengapa demikian? Karena jangan sampai ungkapan-ungkapan yang disampaikan ini juga kemudian juga, kalau misalnya kenapa ungkapan itu terungkap, itu kan berarti dia melihat ada sebuah persoalan, ya kan? Ini sebuah tanda petik sebuah masa yang paling buruk dalam sejarah MK dan sebagainya. Karena Pak Jimli sendiri kan sebagai salah seorang pendirinya ya MK itu sendiri. Nah kita lihat nanti apakah keputusannya itu fair apa enggak. Dan lagi-lagi fair apa enggak itu kan tidak juga kemudian bisa kita harus diuji. Nggak mungkin kemudian sekian belas orang yang kemudian mengadukan itu berarti sebuah kebenaran kan belum tentu juga, ya kan. Tapi kalaupun memang itu memang tidak ada pelanggaran kode etik atau memang ada pelanggaran itu pun juga, itu semuanya harus dibuktikan dengan clear. Jadi lagi-lagi hasil daripada sidang MK ini akan memperlihatkan dengan jelas bagaimana profil daripada ketiga hakim ini. Tapi bukan berarti kalau misalnya dia bilang ngetok tidak ada persoalan atau misalnya ada persoalan itu berarti mereka mengurangi kredibilitas mereka. Enggak juga. Tapi bagaimana argumen mereka atas keputusan yang diambil, di mana publik bisa menerima dengan baik dan clear. Nah, itu bisa melihat bagaimana reputasi ketiga hakim tersebut. Baik, ke depan kemudian apa yang harus dilakukan untuk menjaga marwah MK sebagai penjaga konstitusi dan juga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK, Kang Herik? Bagaimanapun juga kita harus sadari lah ya, bahwa saat ini situasinya memang tidak bagus untuk MK. Orang mempertanyakan kredibilitasnya, orang mempertanyakan keputusan yang kemudian dianggap sebagai keputusan yang tidak fair karena ada unsur tarik-menarik kepentingan antara ketua MK dengan yang kemudian diuntungkan dan memang sudah melenggang sebagai bacawa pres. Nah, ini sejarah sudah terjadi nih, ya kan? Bagaimana kemudian kredibilitas MK harus kemudian juga bisa dikembalikan kalau memang ini dianggap, hati-hati ya, ini buat sebagian orang ini memang merusak MK, tapi ada juga yang melihat bahwa ini keputusan yang tidak ada persoalan. Tapi kita harus dalam konteks jurnalistik kita harus memperlihatkan segamblang-gamblangnya fakta-fakta yang kemudian membuktikan bagaimana duduk persoalan, bagaimana konsep MK itu sendiri. Dan jangan lupa MK itu sendiri udah benar,
MK sebagai lembaga, sebagai guardian of constitution, itu udah nggak ada masalah gitu. Kalaupun nanti tiba-tiba ada persoalan dengan orang-orangnya, berarti orang-orangnya harus kita artinya ke depannya bagaimanapun juga, pertama kualitas orang-orangnya harus terus bisa menunjukkan diri bahwa mereka memang layak ya, dan kan ini kan bukan pertama kalinya kali ya, bukan artinya ada pemilihan berikutnya. Kalau misalnya yang berikutnya bisa lebih baik lagi pemilihannya, tentu harus lebih baik lagi, dan tentu juga gini, nanti kita lihat hasil MK seperti apa, apakah memang ada diberhentikan, kalau diberhentikan pun kemudian penggantian akan seperti apa. Proses masih sangat panjang. Cuma ini adalah salah satu bagian dinamika sejarah yang sangat luar biasa, yang seperti juga sampaikan oleh Pak Jimli, di mana kemudian semua anak negeri ini harus bisa melihat bahwa adanya fairness masalah keadilan di negeri ini. Supaya apa? Supaya ini lagi yang paling penting adalah ini gerbong pemilu sedang bergerak nih. Jangan sampai kemudian nanti terantuk-antuk oleh persoalan-persoalan sebetulnya sih bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Terima kasih Kang Heri Kurniawan, pemimpin redaksi RCTI, telah hadir di editorial Sindo News. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih Safa. Terima kasih.